eh, kalau bersama dari sana alhamdulillah kalau kelihatannya agak capek juga ya dia. Iya, sangat capek sih. Nah, dari ini tadi banyak kegiatan apa? Yang pertama itu tadi ada upacara, ya upacaranya cukup melelahkan sih karena tadi setelah upacara itu ada pengumuman yang ya penting sih Bu, tapi bagi saya itu pengumumannya bisa diumumin aja lewat chat WA, tapi harus diumumin lewat upacara, jadi ya kayak lama upacara. Pasti melelahkan sekali ya. Oke, kalau begitu tadi sempat istirahat atau langsung sini menemui saya? Tadi sempat istirahat dulu, tapi sebelum istirahat itu setelah upacara itu ada sampel pendidikan agama Islam. Lalu setelah pendidikan agama Islam itu tadi sampelnya 2 jam. Lalu setelah pendidikan agama Islam itu ada praktek drama, yaitu kan membutuhkan banyak kayak persiapan dulu, terus habis itu pementasan dramanya juga membutuhkan waktu. Nah itu kurang lebih 3 jam. Lalu tadi setelah bahasa Indonesia itu istirahat dulu 15 menit. Setelah istirahat itu tadi ada menghafal sejarah 2 jam. Terus tapi saya nggak mengikuti sampai selesai, tapi langsung kalau waktunya kesini langsung sampai itu. Oke, pasti bagus sekali ya, soalnya kelihatan banget lelahnya. Oke, sebelum kesini tadi sudah makan sudah. Kalau begitu, kalau belum nanti malah kita tidak fokus ya saat melakukan konseling ini. Yeah. Nah, sekarang cuacanya juga agak panas ya. Oke. Iya. Kamu kalau mau istirahat dulu, kita tunggu kamu untuk kamu siap udah siap saat mungkin sudah 15 menit buat kejadian pelajaran. Kalau boleh tahu, selain kegiatan di sekolah, kegiatan apa yang kamu lakukan? Saya itu ikut sanggar tari yang ada di Demak, terus juga kemarin ada latihan buat pentas nanti di festival perempuan tanggal 25 Juli, yaitu cukup melelahkan sih soalnya menguras waktu libur Sabtu Minggu. Oh, berarti hobi nari juga ya Mbak ya? Baik, aktif juga ya Mbaknya ini ya. Kalau boleh tahu kegiatan banyak gini bisa menguras energi
banyak lagi ya ide. Soalnya waktu itu tuh terganggu, kadang juga kalau malam masih kerjain tugas di sekolah, terus setelah pulang tuh pasti latihan, kalau nggak latihan itu ada rapat dari Dewan Anggaran atau enggak OSIS, jadinya cukup menguras waktu. Nah, kalau sudah merasa capek, merasa kayak diri kamu lelah, itu kamu biasanya ngapain? Biasanya saya cuma diem di kamar sambil kayak mikirin nanti mau kedepannya tuh mau ngerjain apa dulu, tapi kayak sambil main HP, buka-buka TikTok, buka-buka Instagram gitu biar pikirannya tuh fresh. Oke, banyak juga ya yang begitu ya. Oke, di sini kita santai saja ya. Tidak perlu takut salah atau merasa dihakimi. Mungkin di awal masih agak canggung nih. Itu normal kok. Tidak apa-apa. Banyak juga yang baru pertama kali konseling itu mereka merasa kayak capek, kayak merasa kayak gugup. Nah, nanti ngobrolnya pelan-pelan saja sesuai yang kamu nyaman. Seperti itu. Oke. Kalau begitu kesepakatan waktu dulu. Kamu butuh waktu berapa lama dalam melaksanakan konseling ini? Kurang lebih 15 menit. Kalau biasanya nih itu sekitar 30 sampai 40 menit. Oh iya, oke. Baik, saya di sini akan mendengarkan cerita atau keluh kesah kamu dan membantu kamu mencari solusinya. Nah, kalau ada hal yang membuat kamu kurang merasa nyaman, kurang kayak nyaman saat saya menyampaikan hal itu, bisa bilang ya. Oke. Di sini saya ingin membantu kamu memahami masalah yang sedang dialami dan mencari cara supaya perilaku tersebut bisa membuat kamu itu terbantu, seperti itu ya. Nah, semua cerita yang kamu rasakan di sini juga akan dijaga rahasianya. Jadi kamu bisa lebih tenang saat bercerita, seperti itu. Menurut ya. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini apa ada hal tertentu yang membuat kamu cukup mengganggu pikiran kamu nih? Ada sih Kak, itu pentas tari, latihan pentas tari kan, soalnya nanti waktu bulan Juni itu waktunya kan di stadion di Demak, itu disaksiin juga sama kayak pejabat sama ibu bupati, katanya ada ibu bupati kan. Terus saya juga kan kepikiran nanti kalau nggak bisa tuh gimana, terus
nanti kalau tiba-tiba di tengah jalan lupa sama pola talinya itu gimana, terus itu nggak kepikiran. Apalagi ini tuh saya sama teman-teman saya itu nampilin tari yang cukup agak lincah sih, soalnya saya juga gak terlalu bisa di tari yang agak kasaran. Saya kan biasanya narinya di alusan kayak gembyong, tapi ini tiba-tiba dikasih di bagian tari kasaran, jadinya agak cukup sulit buat lincah berimbang sama teman-teman. Jadinya kayak kepikiran terus aduh nanti gimana. Baik, terima kasih sudah mau terbuka. Kita coba bahas bersama supaya kita menemukan caranya yang tepat untuk kamu supaya masalah ini cepat selesai seperti itu ya. Bisa kamu ceritakan apa nih masalah yang kamu alami? Saya sih kalau itu kan ada salah satu guru yang memberi saya tugas, itu tuh disuruh mengerjakan LKS itu tuh tiga pekerjaan itu loh Kak. Jadi kan program itu kan ada penilaian sumatif akhir kan. Nah itu disuruh ngerjain di batas waktunya itu kan PT sebelum UAS. Nah tapi sebelum kita kan mikirnya kan pasti kan kayak orang-orang kan mikirnya gini, sebelum UAS lah mungkin paling seminggu sebelum UAS, tapi ini kok 2 minggu sebelum UAS sudah diminta dikumpulin. Tapi terus saya kan belum ngerjain gitu kan Kak, baru ngerjain satu bab doang, yang 2 babnya itu belum tak kerjain. Kan saya mikirnya aduh nanti aja deh waktu hari Kamis sampai Minggu itu kan libur, saya mau fokus ngerjain itu. Tapi tadi tiba-tiba diminta kumpulin, jadi saya ngabut ngerjainnya untung, tapi saya udah nyata jawabannya itu ada di notes HP saya. Terus yang kedua itu ada tugas dari seni rupa. Itu tugasnya juga disuruh 3, itu kan medianya ada kanvas, terus centang sama talenan. Nah sedangkan saya tuh belum ngerjain yang kanvas. Saya kan kayak gini toh, aduh saya ngerjain itulah yang tugas tadi dulu, yang biologi dulu. Ini tugasnya juga banyak banget kok, udah ditambah lagi tugas seni rupa. Kayak saya mau kerjain tuh, mau megang yang mana dulu tuh bingung tuh. Terus saya nggak bisa handle juga. Terus juga kan ada persiapan pelantikan laksana dari Dewan Anggota itu kan saya juga ngurusin itu, jadi itu kayak keteteran ngerjain tugasnya itu, akhirnya nggak saya kerjain. Terus nanti malah diminta suruh ngumpulin itu tugas yang di LKS. Banyak banget ya tugasnya ya, pasti capek banget itu. Nah biasanya kapan perilaku menunda tugas itu muncul? Mungkin ya kalau kan misal nih
siangnya dikasih tugas, malamnya tuh ada mau saya kan siangnya mikir gini, nanti kerjain lah malamnya, tapi ternyata malamnya itu saya kayak males banget gitu loh, kan udah pegang HP jadinya tuh males, selalu nyetok aja lah, besok aja waktu di kelas aja ngerjainnya. Mungkin kan teman-teman juga belum ngerjain dan ternyata benar, tapi ada yang nggak terduga itu kan yang bikin resiko dari saya mundur. Situasi seperti apa kamu biasanya menunda tugas? Mungkin kalau banyak tugas lain yang lebih penting, misalnya di organisasi itu kan kayak ya tugas itu penting jadi mapel, tapi kalau di organisasi kan emang harus segera diselesain. Biasanya kan di organisasi kan dikasih batas waktu 2 sampai 3 hari. Kalau di guru mapel itu kan mungkin seminggu atau 2 minggu kan ya. Jadinya yang di tugas mapel itu saya sampingin dulu, saya pentingin yang di organisasi dulu. Oke, baik. Apakah perilaku itu sering terjadi? Sering, bagi saya cukup sering. Kapan kebiasaan itu mulai muncul? Semenjak masuk SMA. Semenjak masuk Soalnya jadwalnya lebih Baik. Biasanya apa yang kamu lakukan sebelum menunda tugas? buat notes dulu, tapi buat notes kayak kerjainnya jam ini, tapi ternyata yang aku kerjain planningnya itu enggak sesuai planning, enggak sesuai sama itu. Berapa lama biasanya kamu menggunakan HP saat menunda tugas? Biasanya dari jam setelah maghrib itu sekitar jam 8:30 sampai 8:30. Kurang lebih jadi 3 jam. 3 jam ya. Oke. Dalam seminggu kira-kira berapa kali kamu menunda tugas? Saya kurang lebih itu 4 kali kayaknya. Soalnya setiap 4 kali, setiap mapel itu pasti ada tugasnya. Jadinya kan kayak keteteran ngerjain tugas yang mana dulu. Kalau tugas sudah dekat sama deadline nih, apa yang biasanya terjadi? Saya ngerjainnya tuh mepet sistem SKS, sistem COVID semalam, atau enggak waktu berangkat sekolah itu berangkat pagi-pagi itu kan pasti udah ada teman, jadi saya ya minta jawaban sama teman ya nyontek gitu. Apakah perilaku menunda tugas itu membuat pengaruh buruk dalam diri kamu? Tentu, soalnya saya jadi merasa lebih ya, kok bunda-bunda jadinya kok males gitu, terus juga kadang keteteran, terus juga resikonya ya tadi kalau semisal diminta ngumpulin mendadak gitu kan, jadinya kan kita belum ngerjain, belum ada persiapan apa-apa. Baik, jadi perilaku yang menjadi masalah adalah kebiasaan menunda tugas dengan bermain HP dalam waktu di malam hari gitu ya. Oke.
Menurut kamu, apakah dampak dari kebiasaan kamu menunda tugas? Dampaknya yang pasti saya lebih merasa malas, kayak malas banget mau ngerjain tugas, mau nyentuh buku itu kayak ada rasa mending nanti aja lah, mending jalan HP, mending main HP gitu kan. Terus yang pasti yang kedua itu dimarahin guru karena kalau kita nggak ngerjain tugasnya itu udah pasti. Terus yang ketiga pasti kayak kecanduan kayak Oke. Bagaimana dengan kondisi fisikmu saat itu? capek. Nah, ketika bermain HP dan mengambil tugas, apakah kamu merasa nyaman sesaat pada saat itu? Nyaman soalnya nanti aja lah, soalnya pikirannya nanti aja hasilnya, mending main HP dulu, scroll TikTok dulu, nanti ngerjain tugas. Padahal setelah itu justru muncul rasa panik atau stres Menyesal itu loh, panik tuh. Oke, sekarang kita coba menentukan tujuan yang ingin dicapai. Menurut kamu, pembahasan apa yang paling ingin kamu lakukan terlebih dahulu dari apa yang tadi kita bicarakan? Itu cara gimana sih biar saya tuh nggak terlalu bisa ngimbangin mana yang organisasi, mana yang tugas makro. Oke. Nah, baik. Kita buat lebih spesifik lagi ya, misalnya mulai mengurangi bermain HP saat ada tugas, atau lebih mementingkan tugas daripada organisasi terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, kira-kira target realistis yang bisa kamu lakukan minggu ini itu apa? Menyelesaikan tugas seni rupa itu kan deadline-nya nanti hari Rabu besok itu kan. Terus habis itu baru kalau seni rupa udah selesai, baru ngerjain yang LKS tadi, yang tugas biologi. Soalnya kan tadi dibalikin lagi LKS-nya. Terus habis itu baru mengerjakan yang tugas organisasi yang editing. Oke, itu bagus sekali. Jadi target awal adalah belajar dan mengerjakan tugas kamu di pas itu yang harus dikumpulkan hari Rabu seperti itu ya. Oke. Menurut kamu target itu memungkinkan dilakukan atau enggak? Mungkin kan. Soalnya saya udah merasa menyesal jadi minggu kemarin. Oke. Kita buat bertahap ya. Misalnya minggu ini kamu menyelesaikan tugas minggu kamu dulu, seperti itu. Saya akan membantu kamu itu membuat jadwal sederhana supaya target kamu lebih ke tugas, enggak ke main HP. Oke. Nah,
Selain itu kita juga membuat komitmen bersama bahwa kamu akan berusaha menjelaskan target tersebut, seperti itu ya. Sekarang kita coba mencari cara supaya kebiasaan belajar kamu menjadi meningkat sedikit demi sedikit, seperti itu ya. Oke. Salah satunya dengan cara memberikan reward kecil-kecilan kepada diri kamu sendiri. Kamu tahu reward kecil-kecilan untuk diri kamu sendiri? Nah, misalnya itu apa? Pasti saya beli jajan apa yang saya suka. Oke, bagus. Jadi, misalnya kamu sudah bisa mengerjakan tugasmu nih, entah itu seni rupa, entah itu pelajaran yang lain, sama organisasi, kamu sudah memetakan itu semua, kamu bisa memberikan reward kepada diri kamu sendiri. Kamu itu lebih semangat lagi untuk belajar, supaya kamu itu lebih kayak ada kemajuan saat belajar, seperti itu. Saya ingin memberi apresiasi untuk kamu sudah mau jujur dan sudah mau melangkah lebih bagus lagi, seperti itu ya. Kalau nanti kamu berhasil menjalankan target selama beberapa hari berturut-turut, jangan lupa memberikan hadiah untuk diri sendiri, itu penting. Oke? Kita juga bisa nih menggunakan sistem poin. Kamu tahu sistem poin itu seperti apa? Belum tahu. Oke, misal kamu sudah menyelesaikan tugas dalam waktu 1 hari itu, kamu bisa memberikan poin untuk diri kamu sendiri. Nah, poin itu nanti bisa kamu buat reward untuk jajan lagi, atau buat shopping, atau buat apa, seperti itu. Nah, dengan cara ini bisa membuat kamu lebih termotivasi saat melakukan tugas-tugas ini, seperti itu. Oke? Kamu bisa melakukan itu. Nah, perubahan perilaku juga tidak perlu langsung melesat kayak gitu, enggak. Kalian langsung kayak harus dipaksa belajar atau apa, itu nggak bisa. Kamu harus perlahan-lahan merubah dirimu itu, membuat tugas apa, membuat jadwal seperti itu supaya bisa teratur. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kamu bisa menggunakan waktu kamu semaksimal mungkin itu, misal 1 jam untuk kamu mengerjakan tugas itu, nanti kalau kamu bisa melakukan itu, kamu bisa lebihkan sedikit, seperti itu. Nah, jadi fokus kita bukan langsung sempurna
tapi kita harus membangun kebersamaan atau komitmen kita, seperti itu ya. Oke, sekarang kita buat komitmen sederhana ya. Coba sebutkan target yang ingin kamu lakukan mulai hari ini. Yang pasti nanti malam sedang ngerjain tugas yang biologi tadi, yang MKS yang banyak banget tadi. Soalnya kan tadi udah dikasih kesempatan sama guru buat ngerjain satu kali lagi kan, jadi saya mau gunain kesempatan itu sebaik-baiknya saya bisa dulu. Lalu berapa hari dalam seminggu target itu akan dilakukan? Satu hari. Oke, bagus. Kalau target itu berhasil dilakukan, apa Yud yang akan kamu berikan untuk diri kamu sendiri nih? Yang pasti saya beli jajan yang saya suka, misalnya itu tadi saya mau beli dimsum mentai, soalnya suka banget sama dimsum mentai. Soalnya kan suka banget sama jajan dimsum mentai gitu. Oh, dimsum, oke. Baik. Tapi kalau target tidak dilakukan atau tidak terpenuhi nih dalam kamu mengerjakan tugas waktu satu hari ini, bahkan bisa lebih seperti itu, kamu akan seperti apa? Yang pasti saya mau buat to-do list lagi, apa yang mau saya apa yang mau saya lakukan lagi, soalnya kan gak sesuai sama apa yang saya ingin lakukan. Oke, itu kamu juga sudah mulai bertanggung jawab untuk diri kamu sendiri ya, untuk mulai berubah. Nah, apakah teman atau saudara rajin belajar lebih kayak power untuk belajar? Apa kebiasaan positif yang mereka lakukan? Ini saya ngambil dari kakak saya yang ngerjain. Beliau itu kan kerja tapi sambil tapi sambil ngurus BPD kafe desain itu. Nah, tapi beliau itu bisa ngembalin kerjanya sama jadi asisten kayak BPD gitu. Jadi itu kayak ya siang pagi sampai siang, pagi sampai sore itu kerja, terus malamnya itu dia bisa nyelesain apa yang jadi tugasnya dia sebagai pribadi. Nah, kamu bisa mencoba mencontohkan kebiasaan kecil dari kakak kamu itu. Misalnya kamu mulai membuat jadwal belajar sederhana yang kamu lakukan. Misalnya hari ini kamu mempelajari biologi, besok kamu tentang seni rupa, besoknya tentang menari, organisasi seperti itu. Kadang melihat contoh nyata dari kakak kamu itu bisa membuat kamu lebih mudah untuk berubah seperti itu ya. Nah,
kita juga perlu mengurangi hal yang membuat perilaku menunda tugas mungkin semakin lebih membuat kamu menginspirasi seperti itu. Misalnya selama kamu setiap merasa malas, kamu langsung membuka media sosial, lalu merasa nyaman sesaat seperti itu ya. Nah, apa yang kamu rasa nyaman itu menjadi penguat perilaku menunda tugas. Soalnya kan selalu nyaman bermain HP itu tujuannya kan lebih mengalir tugas. Nah, misalnya kebiasaan itu membuat kamu itu lebih kayak merasa nyaman di HP nih. Nah, kamu bisa mulai mencoba kayak menghentikan kebiasaan langsung membuka HP saat malas belajar itu ya. Kamu bisa menghentikan dengan aktivitas lain seperti minum air, olahraga, berjalan sebentar, atau tarik nafas. Nah, kalau distraksi HP terlalu besar, kita bisa menggunakan teknik time out. Contohnya saat belajar kamu HP-nya disimpan entah itu di laci atau di tempat yang kemungkinan kamu tidak mau membuka HP seperti itu. Oke. Nah, misal kalau target belajar tidak tercapai, kamu juga apa itu namanya, harus bisa membagi waktu antara game atau antara bermain HP dan target belajar itu, seperti itu ya. Nah, tapi bukan hukuman yang menyakiti, tujuannya agar kamu belajar disiplin. Kadang perilaku bermain HP menerus juga bisa membuat kurang kayak menarik seperti itu ya. Misalnya kamu menyadari sendiri bahwa terlalu lama menunda media, terlalu lama bermain media sosial itu juga capek untuk diri kamu sendiri. Dengan begitu, lama-kelamaan kamu juga merasa jenuh sendiri terhadap kebiasaan itu. Nah, perlu tidak dilakukan sekaligus supaya kamu tidak merasa stres seperti itu. Apakah kamu bisa? Nah, misalnya minggu ini kamu fokus mengurangi HP 30 menit dulu nih. Kamu mengerjakan tugas biologi terlebih dahulu seperti itu.
Dari beberapa cara tadi, menurut teknik mana yang paling mungkin dilakukan terlebih dahulu nih menurut kamu? Ya mungkin pasti type up dulu sih. Oke. Menurut kamu? Baik, apakah kamu merasa siap untuk mulai berubah? Siap sih. Oke, bagus. Yang penting bukan langsung sempurna, tetapi mau memulai mencoba terlebih dahulu. Seperti itu ya Mbak. Oke, karena waktu yang kita awali tadi 30 menit dan ini sudah hampir 30 menit. Apakah dari sini kamu merasakan perubahan itu akan terjadi di diri kamu? Merasakan tuh soalnya udah dapat solusi juga dari ibu, udah berkonseling, udah mengeluarkan isi hati juga, jadinya saya lebih yakin untuk bisa melakukan tujuan itu. Oke, semoga tujuan itu bisa membantu kamu supaya berubah menjadi lebih baik lagi, bisa memanage waktu lagi, dan saya harap di sesi selanjutnya kita bisa saling menunjukkan perubahan itu. Oke? Oke, sekian dari saya. Seperti itu kita akhiri ya sesi konseling ini. Terima kasih sudah mau berkonseling. Saya juga terima kasih Oke, terima kasih.